Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Febriana dengan NIM 1001118222711 dari kelas IKMB. Dalam video kali ini saya akan meresum konsep dasar tentang manajemen. Jadi, apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen itu adalah proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dari manajemen yang dikenal dengan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Kemudian pendekatan sistem dalam manajemen. Jadi sistem ini adalah gabungan dari elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ada alasan mendasar mengapa manajemen itu diperlukan, antara lain untuk mencapai tujuan dari organisasi, kemudian untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, kemudian untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Kesimpulannya, manajemen itu memiliki ciri-ciri antara lain adanya tujuan yang ingin dicapai, kemudian adanya sumber daya, upaya penggerakan sumber daya, adanya manajer, adanya proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian. Nah, manajemen pelayanan kesehatan ini menjadi penting agar kualitas pelayanan kesehatan meningkat dan terjadi pemerataan jangkauan layanan kesehatan. Selanjutnya, menganalisis jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Program Kegiatan KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dari Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau terhadap pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pelaksanaan manajemen program dari kegiatan KIE ini. Nah, pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Dalam melaksanakan manajemen program dari kegiatan pengawasan KIE ini, Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau melakukan beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahap inisiasi kegiatan, tahap persiapan kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap monitoring dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Yang pertama yaitu tahap inisiasi. Jadi pada tahap ini kegiatan yang merupakan tahapan awal sebelum melakukannya program KIE ini. Nah, berdasarkan hasil identifikasi ini ditemukan 3 prioritas masalah, antara lain yang pertama itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan dan minuman yang aman. Kemudian yang kedua ini masih kurangnya kesadaran dan pemahaman produsen dan distributor dalam menerapkan pembinaan yang telah mereka peroleh tentang makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan. Lalu yang ketiga ini masih kurangnya SDM dalam upaya pengoptimalan pengawasan dan pembinaan terhadap produksi dan distribusi makanan dan minuman. Yang kedua yaitu tahap persiapan. Nah, pada tahap ini, kegiatan yang merupakan penjadwalan waktu untuk melakukan persiapan kegiatan KIE, antara lain yang pertama, identifikasi dan mapping stakeholder yang terkait dalam pengawasan makanan dan minuman. Nah, stakeholdernya itu meliputi BPOM, Lokapom, YLKI, UMKM, dan Kader PKK. Kemudian pembuatan SK Kepala Dinas tentang tim pelaksana kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu pertemuan tim kerja atau kick-off project. Nah, membahas tentang kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman. Lalu pertemuan tim terpadu pengawasan bahan berbahaya Kota Lubuk Linggau dengan stakeholder yang terkait. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan kegiatan ini antara lain yang pertama KIE melalui media sosial, menggunakan Facebook dan Instagram. Jadi penyusunan materi KIE yang akan ditampilkan itu di media sosial. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Facebook dan Instagram keamanan pangan Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau kepada masyarakat dengan memasang spanduk dan juga menyebarkan selembaran. Kemudian mengupload data dan informasi pada halaman Facebook dan Instagram Dinas Kesehatan yang dilakukan secara periodik minimal 3 kali dalam seminggu. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya yaitu mengadakan pertemuan. Jadi kegiatan pertemuan keamanan pangan pada tanggal yang diikuti oleh produsen makanan dan minuman yang akan
salah satu syarat penting dalam pengurusan izin Dinkes PIRT. Kemudian kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan kader PKK yang merupakan agen perubahan di masyarakat. Lalu pelaksanaan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penunjang, yaitu pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat di pasar swalayan, minimarket, dan distributor besar makanan dan minuman dengan tim pengawasan terpadu yang terdiri dari pihak kepolisian, dinas kesehatan. Kemudian Disperindak YLKI, bagian ekonomi Setda Kota Lubuk Linggau, bagian hukum Setda Kota Lubuk Linggau, polisi, dan Pamong Praja. Tahap monitoring dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Jadi, kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, untuk kendala internal ini meliputi tim kerja yang kurang mengerti dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan KIE keamanan pangan melalui media sosial. Kemudian, pengumpulan data dan makalah tentang keamanan pangan dari masing-masing stakeholder itu sebagai narasumber tuh masih lambat dan kurang akurat. Lalu terbatasnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan pengawasan makanan dan minuman. Untuk kendala eksternalnya itu masih adanya masyarakat yang belum mengerti cara mengakses informasi yang ada di akun Facebook dan Instagram, serta masih adanya produsen makanan dan minuman yang masih menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan dan minuman itu, walaupun mereka itu sudah pernah mengikuti pertemuan keamanan pangan. Lalu evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan dan laporan disampaikan ke bagian perencanaan yang digunakan untuk menyusun laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Jadi dalam jurnal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen program dari kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau ini sudah baik dan teratur, namun masih terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam teknik pelaksanaannya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.